Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dahliani SPDMM, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, bidang studi matematika pada LPTK Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Hari ini akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran, yaitu pada SMK Negeri 1 Jenim, kelas 12, jurusan Tata Busana, dengan materi pembelajaran statistika, yaitu pada pokok bahasan penyajian data tunggal dalam bentuk tabel dan diagram. Mari kita saksikan penyajian praktik pembelajaran yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah lebih indahnya kita mulai dengan membaca doa. Kepada ketua kelas, silakan memimpin doa. Kita mulai. Dan mudah-mudahan doa kita membawa berkah dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Semua hadir ya? Semua hadir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Baik. Pada pokok bahasan kita yaitu tentang statistik. Nah, apa yang kamu ketahui tentang statistika? Data hasil olahan dan analisis. Apa itu data? Data merupakan fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan dan dianalisiskan. Yang kita peroleh itu kan sudah dulu kan? Baik itu secara observasi, baik itu secara wawancara ataupun instrumen atau bahkan dari media. Kemudian data itu kita kumpulkan, nantinya akan diolah, kemudian baru bisa disajikan. Coba lihat gini, yaitu sebuah data yang membantu dalam mengumpulkan informasi, memahami pola dan membuat kesimpulan tentang dunia di sekitar kita. Apa pentingnya penyajian data statistika?
Sebutkan apa pentingnya? Untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang mudah dipahami oleh pengguna karena data merupakan informasi penting dalam pengambilan keputusan. Baik, berarti penyajian data itu fungsinya adalah untuk memudahkan orang dalam memahami ataupun mengetahui sesuatu informasi. Nah, coba sekarang kita melihat video ya, coba diperhatikan ada video tentang statistik apa manfaatnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dari video tadi yang kita lihat itu banyak yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah prediksi. Kita dapat memprediksi suatu hal yang akan terjadi di masa datang berdasarkan hal-hal yang telah terjadi. Seberapa akurat prediksi ini tergantung pada banyak faktor. Kualitas adalah contoh lain dari pentingnya statistik. Sehari-hari kita menentukan apakah barang atau jasa yang kita peroleh sebanding dengan biaya yang kita keluarkan. Berikutnya adalah perakiraan cuaca. Apakah kalian tahu bagaimana Badan Meteorologi melakukan perakiraan cuaca? Statistik memainkan peran penting dalam perakiraan cuaca. Komputer yang digunakan dalam perakiraan cuaca didasarkan pada suatu set perhitungan statistik untuk membandingkan kondisi cuaca dengan data-data cuaca yang pernah dicatat sebelumnya. manfaat statistika yang bisa disajikan dalam kehidupan. Jadi kalau sekarang posisi kalian berada di step apa? Pendidikan. Nah, kalau yang tadi mungkin yang terakhir apa tadi? Kalau kita bidang olahraga. Kalau kita bidang pendidikan. Nah, nanti kalian akan melihat atau akan melihat suatu permasalahan tentang apa yang akan kita bahas dalam statistika ini. Nah, di sini Ibu ada mencantumkan yaitu satu ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu statistika, yaitu pada surat Al-Kahfi ayat 49. Apa maknanya yang tercantumkan dalam ayat yang besar, melainkan tercatat semuanya dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Itu tertulis dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Nah, apa makna yang kalian pahami di sini? Apa makna yang kalian pahami di sini? Artinya apa? Kita berbuat baik, maka amalan kita akan dicatat ke dalam buku apa? Kebaikan. Kalau berbuat jahat, maka bukan. Nah, kalau di dalam statistika artinya itu tercatat, tertulis ya kan? Terdata. Jadi untuk Allah Ta'ala itu menyajikan kepada kita akan menampakkan di yaumil akhir nanti. Ini amalan kamu semasa di dunia. Kalau amalnya itu jelek, maka persyaratannya adalah neraka. Ini katanya neraka. Ada yang mau ke neraka? Enggak. Semua kita menginginkan masuk ke surga. Amin. Semoga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini kita fokus pada penyajian data tunggal. Oke, coba perhatikan bahan ajar atau materi pada buku pembelajaran kita statistika. Tujuan kita hari ini adalah yang pertama menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel dan diagram. Yang kedua, mengevaluasi masalah konseptual terkait kajian statistika. Menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kajian statistik. Artinya yang konseptual itu adalah yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kan tadi sudah tahu kita kan? Contoh-contoh apa statistiknya? Ada di bidang olahraga, ada di bidang pendidikan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau seandainya kalian ingin melakukan hal yang seperti itu, kita semua punya pikiran, kita semua punya ide, ya kan? Jadi kelas tata busana
sana misalnya. Jadi kalau kita lihat di situ berarti jumlah saudara kan nanti dicek. Kamu punya saudara. Peristiwa sehingga data lebih cepat ditangkap dan dimengerti oleh pembaca. Cara penyajian data ada 3 macam. Yang pertama ada narasi, yang kedua ada tabel, dan yang ketiga ada grafik dan diagram. Nah, yang pertama narasi yaitu penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Misalnya, penyebaran penyakit malaria di daerah pedesaan pantai lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk pedesaan pedalaman. Yang kedua, tabel. Tabel itu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya, berat badan siswa di kelas 12 OTKP SMK Negeri 1 Sindang Barang. Nah, di situ ada frekuensi atau jumlah banyak siswanya. Oke, yang ketiga adalah grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol-simbol yang biasanya dibuat berdasarkan data. Untuk grafik atau diagram itu sendiri, penyajiannya melalui 3 macam. Yang pertama adalah grafik garis, yang kedua grafik batang seperti ini, dan yang ketiga adalah Grafik apa tadi satu lagi tingkat sampai di situ. Berarti bagaimana data itu disajikan sudah terjawab. Nah, sekarang kita lihat kepada permasalahannya ya. Nah, ini permasalahan kita. Nah, dipahami? Masalahnya adalah perlu kalian ketahui bahwa seleksi untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra adalah hal yang dinantikan oleh kalangan para siswa dan siswi kelas 10, baik itu SMA, SMK maupun MA, khususnya di SMK Negeri 1 Jenim. Pasalnya untuk menjadi paskibraka, jalan yang harus dilalui tidaklah mudah. Apa saja syarat bagi yang ingin menjadi paskibraka? Salah satunya yaitu memiliki tinggi badan 170 sampai dengan 175 untuk laki-laki dan 160 sampai 165 untuk perempuan. Dengan syarat badan yang ideal. Mungkin ini. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Ini gambar apa? Suratnya siswa taruna SMK di sana. Ini adalah bagian ekstrakurikulernya. Kemudian yang terekrut menjadi anggota paskibraka. Nah, kemudian coba sekarang ya. Kita sudah berada di dalam posisi kelompok semua kan? Ya. Oke, baik. LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Kelompok ini kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4 boleh. Kemudian ini kelompok 2. Ini berarti kelompok 3. Baik. Dan masing-masing pada lembar LKPD kalian ya, pada lembar LKPD-nya yaitu dalam rangka seleksi anggota Paskibra, Irfan sebagai sekretaris OSIS SMK Negeri 1 Jenim ditugasi untuk mendata tinggi badan peserta ekstrakurikuler Paskibra kelas 1. Adapun datanya yang diperoleh adalah sebagai berikut, yaitu dari tersebar ya, pasti mentah. Nah, dari data tersebut, bagaimanakah Irfan menyajikan data tersebut agar mudah dibaca? Jadi, supaya kalian itu dapat mengerjakan lembar peserta didik ini atau LKPD ini, pahami apa yang harus kalian kerjakan, diskusikan bersama teman-teman di dalam kelompok sehingga menghasilkan bagaimana pola pikiran ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Iya, ada yang belum paham boleh bertanya. Ada? Sudah paham
paham semua, memang pintar-pintar semua tata busana. Baik. Silakan bekerja. Apa lagi? Batang ya. Jadi boleh pilih salah satu untuk menyajikannya boleh. Karena waktu kalian dalam bekerja adalah 30 menit. Baik. Itu lebih pasti. Kenapa tujuan kita menggunakan Excel? Supaya apa yang menurut asumsi kalian itu benar. Ya, Diagramnya dibuat di Excel. boleh. Nah, untuk memudahkan kalian dalam melihat gambarnya, boleh gunakan laptop, yaitu untuk membantu pada saat menggambar grafik supaya itu lebih mudah. Jadi kalian tahu oh grafiknya yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y. Jadi aplikasi Microsoft yang data. Diagram yang di sini juga boleh gambarnya. Kita pilihnya diagram batang. Ya, ambil Excel dulu, ya kan? Aplikasi Excel. Kemudian nanti input data yang sudah kalian urutkan ini. Ya, mana yang sudah diurutkan? Itu kan? Ini sudah diurutkan. Kemudian kamu tujuannya membuat diagram lingkaran. Berarti ini dari 3, totalnya berapa tadi? 28. 3 dibagi 28 dikali dengan mau persen kan? Dengan dari jam. Sebenarnya yang kita ambilkan kalian gambar dulu yang manual. Nanti sudah gambar manual baru tunjukkan. Ini hasilnya adalah Excel rupanya seperti ini. Mana yang apa? Gambar terus. Kelompok. Baik, kelompok mana yang mau duluan? Siapa? Nomor 1. Baik, kelompok 4. Pegang dulu, nanti baru kalian presentasikan. Ini kelompok. Jadi coba berdiri semuanya. Sekarang coba naikkan tangan ke atas semua. 1. Baik. Masih semangat? Masih. Semangat paginya bagaimana? Semangat pagi. Pagi, luar biasa, semangat. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi. Ya, silakan Rosa mewakili dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roda Turjana, perwakilan dari kelompok 4. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Setelah kami membaca permasalahan dari LKPD yang telah dibagikan oleh Ibu, jadi kami menganalisis data dengan tabel uraian 8 orang. Jadi peserta-peserta yang terpilih untuk mengikuti paskibraka laki-laki 3 orang dengan 170 cm 1 orang dan 175 cm 2 orang. Sedangkan untuk perempuan yang terpilih ada 7 siswi. 160 1 orang, 161 2 orang, 163 1 orang, 165 1 orang. Untuk menyajikan informasi tersebut, kami di sini memilih diagram batang. Dengan menentukan letak data tinggi badan sebagai sumbu X
dan jumlah peserta yang terpilih untuk mengikuti Paskibra dengan sumbu Y. Dan beginilah hasil dari diagram batang yang sudah kami buat. Kesimpulan dari permasalahan ini, dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, ternyata lebih memudahkan kami dalam menyajikan diagram dan hasilnya menjadi lebih menarik. Kelebihan dari Microsoft Excel paling sederhana dan umum, kekurangannya hanya disajikan data yang telah dikelompokkan atas atribut dan kategori. Diagram ini tidak dapat menampilkan data dari tiap orang atau benda yang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan atau tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh teman kita? Ada? Saya tadi ada mendengarkan bahwa kelompok 4 menyajikan data dengan tabel batang. Ya, namun tadi saya mendengarkan ada kelebihannya menggunakan Microsoft Excel, yaitu katanya menarik, mudah, ya kan? Namun kelebihan dan kekurangannya itu untuk siapa? Untukkah diagram batang? Karena kelebihannya paling sederhana dan sangat umum. Itu biasanya untuk diagram batang, karena diagram batang itu sering kita jumpai di kehidupan kelompok 4. Berikutnya, kalau perhatikan kembali ya, coba perhatikan hasil dari kelompok 1, apa yang mereka analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Al-Islami, mewakili Dari kelompok 1. dari kelompok 1. Iya. Data terendah dari permasalahan seleksi menjadi anggota pasukan Kami dari kelompok 2 ingin mengasih pertanyaan 1, yaitu N itu apa? Oke, baik. Jadi persentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mempresentasikan tentang permasalahan laki-laki yang tingginya 170 sampai dengan 175 terdapat 3 orang. Terus jumlah perempuan 7 dibagi 28 peserta dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Lingkaran yang sudah dibuat di Microsoft Excel. Ada yang ingin bertanya? Pertanyaan ataupun masukan dari kelompok lain? Silakan. Ya, kelompok 1 ya. Bagaimana data tersebut diolah? Bagaimana data tersebut diolah? Diurutkan dari data terbesar hingga data terendah. Nah, dari situ dibuatlah diagram lingkaran. Ini pertama, diurutkan dulu datanya dari terbesar ke terkecil atau tertinggi ke terendah. Sudah kita tahu itu, baru kita lihat asumsinya tadi kan, mana yang masuk kategori laki-laki, mana yang masuk kategori perempuan. Nah, kemudian berarti harus cari, kamu peroleh dari tulisan manual dengan menggunakan Microsoft Excel tadi. Bagaimana? Lebih mudah mana? Lebih mudah dengan Microsoft Excel, tapi harus dibuat ini dulu. Oh iya, berarti harus duluan dibuat Manual. tabelnya ya. Jadi kalau input data kita pada tabel, kemudian log dan klik gambar diagram untuk menghasilkan diagramnya. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
data lebih memudahkan. Katanya lebih cocok untuk penyajian data yang menggunakan ranknya, artinya apakah naik ataukah turun gitu ya. Kalau kayak seperti curah hujan, kemudian berat badan anak bayi biasa kan naik atau turun. Kalau Biasanya apa kekurangan dari diagram garis? apa kekurangannya? Berkala, tidak sisa data yang lainnya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau kekurangan di diagram garis, dia itu istilahnya continue. Artinya kalau kejadiannya itu continue, maka boleh menggunakan grafik garis. Nah, seperti tadi yang dicontohkan oleh kelompok ini, yang dilakukan oleh kader posyandu bagian kesehatan. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang apa yang sudah kalian lakukan, diskusi bersama teman-teman, ya kan? Kemudian menghasilkan sehingga kalian sudah mampu mengkomunikasikan di depan untuk berbagi informasi menurut si A seperti ini, si B, kelompok ini, si C dan si D. Dan pada akhirnya ini Ibu berikan apresiasi yang sangat bagus sekali kepada semua kelompok, terutama kelompok berapa tadi? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 yang sudah mampu berasumsi bahwa kalau grafik mereka itu layaknya digunakan untuk apa? Berarti mereka berpikirnya sudah mulai tingkat tinggi, dan kelompok lain juga sudah sangat bagus ya. Baik, sekarang coba perhatikan, kita akan masuk kepada tahap yang terakhir, yaitu coba kalian simpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa kesimpulannya? Coba simpulkan. Apa yang dapat kita Merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal dapat berupa suatu yang diketahui atau yang dianggap. Oke. Kemudian apa lagi? Jenis data secara garis besarnya dapat dibagi atas discrete dan data continuum. Baik. Apa lagi? Tingkatan data jika diurutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Baik. Lanjut. Apa lagi? Mengasumsikan ini ternyata jumlah dari hasil seleksi paskibra SMK Negeri 1 Jember. Bahwa persentasenya kira-kira ada berapa orang tadi jumlahnya? Dari 28 yang terekrut 10 orang. Baik, sekarang kita
Soal yang kedua. Suatu diagram ini akan menjadi 120 model. 90%. Berapa jawabannya? 90 derajat berarti 100. Berapa buah baju yang dihasilkan? 100 kalau 90 derajat. Jawab berapa tadi? 100. Lingkaran berapa derajat? Lingkaran Masa sudut yang menyatakan banyak model tadi adalah? Oke, selesai. Baik, bagaimana perasaan kalian dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan, menyedihkan, not good, okay, kemudian good atau awesome? Sangat segar. Senang sekali. Nanti untuk pertemuan berikutnya atau minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang statistika, tetapi pada penyajian data kelompok. Kita akan melihat diagramnya sudah kembar, artinya sudah ada gabungan antara diagram batang dengan diagram garis. Jadi namanya sudah histogram atau ogif atau yang lainnya. Baik, itu bisa kalian pahami, bisa kalian lihat buku, kemudian lihat di internet atau di mana saja yang memungkinkan untuk meningkatkan motivasi belajar kalian. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka alangkah lebih baiknya mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita dengan membaca doa kepada ketua kelas. Ibu persilahkan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, doa dimulai. Sampai jumpa kembali. Jadi pesan ibu, apa yang sudah kita pelajari hari ini jadikan itu pengetahuan buat membuka wawasan kalian untuk menjadi orang-orang sukses di masa yang akan datang.